Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranda. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin beserta dengan kelenjarnya dan fungsi dari hormon-hormon kelenjar tersebut. Baiklah, mari kita mulai saja. Bagian yang pertama dari sistem endokrin ini sendiri yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini sendiri berada pada tepat di bawah talamus dan berada di atas kelenjar hipofisis. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini sendiri yang pertama yaitu hormon kortikotropin. Hormon kortikotropin ini sendiri berfungsi untuk mengirim pesan ke kelenjar hipofisis anterior untuk merangsang kelenjar adrenal agar dapat melepaskan hormon kortikosteroid. Hormon kedua yaitu gonadotropin. Gonadotropin ini sendiri memiliki fungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel dan luteinizing hormone. Hormon yang ketiga yaitu hormon GHRH yang dimana memiliki fungsi untuk meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan atau GH. Hormon selanjutnya adalah hormon antidiuretik atau ADH yang memiliki fungsi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Hormon selanjutnya adalah hormon oksitosin. Hormon ini sendiri terlibat dalam proses orgasme, mengatur suhu tubuh, mengatur siklus tidur, dan pelepasan ASI. Hormon selanjutnya adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini sendiri berperan untuk meminta hipofisis anterior untuk mengaktifkan produksi ASI melalui produksi prolaktin tersebut. Hormon terakhir yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah hormon tiroliberin. Hormon tiroliberin ini sendiri memiliki fungsi untuk memicu pelepasan hormon tiroid stimulating yang berguna untuk mengatur metabolisme tubuh, mengatur energi dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kelenjar yang kedua disebut sebagai kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini sendiri terdapat pada bagian dasar tengkorak manusia. Dibagi menjadi 3 bagian yaitu hipofisis anterior, lobus imedetela, dan hipofisis posterior. Bagian yang pertama yaitu hipofisis anterior. Hipofisis anterior ini sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon yang diantaranya yang pertama hormon adrenokortikotropik yang dimana berfungsi untuk mengaktifkan fungsi dari kelenjar adrenal. Hormon kedua yang dihasilkan oleh hipofisis anterior adalah thyroid stimulating hormone yang dimana berfungsi untuk merangsang kerja sistem kelenjar tiroid. Hormon selanjutnya yang dihasilkan adalah hormon follicle stimulating hormone yang dimana berfungsi untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria dan merangsang ovarium pada wanita agar dapat mengaktifkan proses ovulasi pada wanita. Selanjutnya hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior adalah luteinizing hormone untuk merangsang testis dan ovarium pada sistem reproduksi. Hormon selanjutnya adalah hormon GH yang dimana hormon GH ini sendiri berfungsi untuk pertumbuhan manusia. Hormon selanjutnya adalah hormon GHRH yang berfungsi untuk pelepasan hormon, dan hormon terakhir yang dihasilkan oleh hipofisis anterior adalah hormon prolaktin yang berfungsi untuk mengaktifkan produksi ASI setelah bayi dilahirkan melalui produksi prolaktin. Bagian yang kedua dari hipofisis adalah lobus imedetela. Lobus imedetela ini sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon yang disebut melanotropin. Melanotropin ini sendiri menghasilkan atau merangsang yang disebut dengan melanosoid, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Bagian yang ketiga dari hipofisis adalah hipofisis posterior yang dimana berfungsi untuk menghasilkan atau melepaskan hormon-hormon yang pertama hormon oksitosin yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, siklus tidur, pelepasan ASI, dan proses orgasme. Hormon kedua yaitu hormon ADH.
Hormon ADH ini sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh dan menurunkan volume urin tubuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sistem kelenjar pinealis. Sistem kelenjar pinealis ini sendiri berada di ventricle otak. Bentuknya sangat kecil dan seperti buah cemara yang dimana berperan penting dalam aktivitas seksual manusia. Bagian yang selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini sendiri berada di dalam leher, tepatnya di bagian bawahnya, melekat pada dinding leher dan tulang leher kita. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini sendiri yaitu hormon yang pertama tiroksin, yaitu hormon untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, diferensiasi jaringan tubuh kita. Yang kedua hormon kalsitonin yang dimana berfungsi untuk mempengaruhi dalam mengubah tirosin tadi. Yang ketiga yaitu hormon triiodopionin yang berfungsi untuk mempengaruhi proses produksi panas tubuh, metabolisme sel, dan untuk oksidasi di sel tubuh. Kelenjar selanjutnya adalah paratiroid. Paratiroid ini sendiri berada pada bagian sama dengan di dekat kelenjar tiroid, yang dimana terdapat di atas selaput yang membungkus tiroid dan terdapat 4 buah di setiap lobus dari kelenjar tiroid itu. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar paratiroid ini sendiri yaitu hormon parathormon, yaitu berfungsi untuk mengatur pemakaian ion kalsium dan ion fosfat dan berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam tubuh. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini sendiri berada dalam rongga mediasternum di belakang osternum ke dalam rongga toraks. Jadi berada di dekat bagian dada. Hormon yang dihasilkan oleh timus ini sendiri adalah hormon timosin. Hormon timosin ini sendiri berperan sebagai sistem kekebalan tubuh kita atau sebagai sistem imun kita. Baiklah, mungkin saya bisa menjelaskan sampai ke timus dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelenjar supranalis sampai ke kelenjar kelamin di video berikutnya.